Halo, selamat pagi anak-anak. Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Oke, untuk pertemuan hari ini yaitu dengan materi masih materi perdana. Tapi untuk kesempatan pada hari ini kalian pembelajarannya itu melalui video pembelajaran ya. Oke, baik kita langsung saja mulai ke materinya. Di sini akan Bapak share screen dulu ya untuk materi kita hari ini. Nah, yaitu tentang kegiatan belajar 18 ya, yaitu kualitas dana. Nah, kemarin ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang kegiatan belajar 17, yaitu tentang pengertian dana ya. Nah, bahwa pengertian dana yang seperti kita bahas minggu kemarin adalah memberikan ya kepada yang membutuhkan dengan hati yang ikhlas dan tulus, atau tidak mengharapkan imbalan apapun. Itu ya pengertian dari dana. Nah, kemudian sekarang masuk ke KB 18 yaitu kualitas dana. Nah, langsung masuk ke materi. Besar kecilnya kualitas dana yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Nah, ada faktor intern dan faktor ekstern ini. Nah, maksudnya apa sih Pak faktor intern dan ekstern ini ya? Nah, faktor intern ini dimaksudkan adalah keadaan batin kita pada saat berdana ya, yaitu tentunya dengan keyakinan dan pengertian yang benar. Nah, ketika kita hendak memberikan dana atau sebelum dan sesudah, itu kita tentunya dengan hati yang ikhlas ya. Kemudian selain ikhlas, kita harus yakin bahwa dana yang kita berikan bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu adalah faktor intern, jadi faktor dari dalam diri kita ya, itu yang harus dimunculkan, yaitu dengan perasaan ikhlas, tulus, dan cinta kasih atau kasih sayang. Ini dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor ekstern ya. Yaitu berarti faktor dari luar ya. Artinya pengaruh dari luar. Nah, dalam hal ini yaitu contohnya adalah bentuk dana itu apakah benar bermanfaat atau bersih, atau malah justru sebaliknya membahayakan bagi orang lain. Contoh ketika kita memberikan dana makanan kepada orang lain, tentunya yang masih tidak berbahaya bagi orang lain atau tidak expire. Contoh kita mau berdana kepada korban bencana alam, itu bisa kita berdana Indomie. Nah, kita lihat dulu untuk expirednya ya. Jangan sampai sudah kadaluarsa kita berikan kepada orang lain. Nanti tentunya bukan bermanfaat bagi orang lain, tapi akan mencelakakan bagi orang lain. Nah, itu. Nah, kemudian yang pertama, kualitas dana tidak dipengaruhi oleh niat si pemberi dana. Niat dalam memberi dana ada 3 tahap, ya, yaitu ketika memberikan dana, terus niat sebelum memberikan dana, dan setelah memberikan dana. Harus memang benar-benar niat dari dalam hati. Jadi tidak ada paksaan, ya. Maka nanti dana yang kita berikan akan berkualitas tinggi, ya. Dan yang kedua, dana yang kualitas juga dipengaruhi oleh manfaat dana itu sendiri, ya. Ada 4 kategori dana ditinjau dari manfaatnya. Yang pertama, pemberian kecil, manfaat kecil. Kita memberikannya kecil dan manfaatnya juga kecil bagi kita, ya, yaitu
pemberian kita sedikit dan diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Kita memberikan sedikit dan orang tersebut juga tidak membutuhkan, maka nanti namanya ini pemberian kecil, manfaat kecil. Kemudian contohnya di sini, seseorang yang kaya raya tetapi ia sangat kikir sehingga tidak mau untuk berdana dengan banyak. Nah, orang kaya raya punya segala sesuatunya, tetapi sangat kikir atau sangat pelit. Jadi tidak mau berdana dengan banyak. Padahal orangnya mampu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemberian kecil manfaat besar. Artinya pemberian tersebut sedikit tetapi diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Jadi kita misalkan memberikan sedikit materi kita ya terhadap korban bencana, nah itu salah satu contoh dari pemberian kecil manfaat besar. Misalkan kita hanya memberikan semampu kita ya untuk kepada korban bencana. Nah ini maka pemberian kecil manfaat besar. Yang kita berikan kecil nominalnya, tetapi manfaatnya besar bagi orang lain. Dan orang lain itu merasa terbantu dengan yang kita berikan. Kemudian yang ketiga adalah pemberian besar manfaat kecil. Artinya pemberian tersebut banyak jumlahnya, tetapi diberikan pada orang yang tidak membutuhkan. Ya. Nah, di sini dicontohkan bahwa orang-orang yang membunuh binatang untuk dikorbankan kepada para dewa dengan disertai perayaan yang besar dan segala macam upacara persembayangan. Nah, ini kan kalau binatang kan mahal ya, kita korbankan kepada para dewa, itu nanti merupakan contoh pemberian besar manfaat kecil, manfaatnya kecil ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pemberian besar manfaat besar. Nah, ini kita lihat. Artinya pemberian tersebut banyak dan diberikan kepada orang yang sangat memerlukan. Nah, ini kalau bisa kita melakukan kebaikan dengan yang empat ini. Yang keempat, pemberian besar, manfaat besar. Nah, di sini contohkan bahwa ada seorang hartawan yang mendanakan sebagian hartanya guna kepentingan orang banyak, contohnya untuk membangun wihara, panti asuhan dan sebagainya. Ya, tapi ini jika kita bisa memberikan dana dengan pemberian besar. Tetapi yang lebih terpentingnya adalah kita memberikan dana kepada orang lain harus dengan hati yang ikhlas, ya, hati yang tulus, dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah yang terpenting karena dari dana ini kita juga melatih diri kita untuk berbagi, ya, tidak terikat dengan apa yang kita miliki. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita mulai dari sekarang ya, kita selalu berdana kepada orang yang membutuhkan. Tidak perlu besar, tetapi kita tentunya didasari dengan hati yang ikhlas. Ya. Nah, lebih bagusnya lagi jika seperti empat ini pemberian besar manfaat besar. Tetapi kalau belum bisa memberikan yang besar, yang banyak, tidak apa-apa. Kita berlatih dari yang hal-hal terkecil terlebih dahulu, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, besar kecil kualitas dana dipengaruhi oleh barang yang diberikan. Yaitu terdapat 3 kategori barang yang diberikan, ya, yaitu berdana barang yang sudah busuk, yang diri sendiri sudah tidak mau memakainya lagi. Terus berdana barang yang baik sebaik diri sendiri memakainya. Terus berdana barang yang lebih baik dari barang yang dipakainya. Ya, ya kategorinya adalah kita memberikan ya atau berdana barang yang sudah kita tidak memakainya. Contoh misalkan kita hanya bisa berdana kepada korban misalkan tsunami misalkan ya, itu baju-baju yang memang kita sudah tidak terpakai tapi masih layak pakai. Nah, itu. Atau
barang yang kita berikan sama kualitasnya atau baiknya dengan yang kita pakai. Atau berdana barang yang lebih baik dari barang yang kita pakai. Nah, itu jadi kalau ini silakan kira-kira mana sesuai dengan kemampuan kalian pada saat mau berdana. Apakah yang sudah kita tidak pakai tapi masih layak pakai, atau kemudian apa yang sama dengan yang kita pakai, ya masih baik atau buruknya, ya. Kemudian apakah lebih baik dari yang kita pakai. Nah, itu adalah silakan kalian dengan bijak untuk melaksanakannya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu berdana yang berkualitas dipengaruhi oleh kemurnian pemberi dan penerima dana. Yaitu terdapat 4 kategori, ya. Yang pertama, jika dana diperoleh dengan cara-cara yang halal atau dengan cara-cara yang baik, tapi diberikan kepada orang yang tidak bermoral, maka dana menjadi rendah kualitasnya. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita memberikan dana, ya, dana tersebut kita peroleh dengan baik, misalkan dengan bekerja, ya. Tapi kita berikan kepada orang yang moralnya rendah, ya, atau orang tersebut berperilakunya dalam kesehariannya itu jelek. Nah, maka kualitas dana ini akan menurun, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jika dana diperoleh dengan cara-cara tidak halal dan diberikan kepada orang yang bermoral, maka dana demikian juga rendah kualitasnya. Maksudnya adalah jika kita berdana tapi dengan dana tersebut dari hasil yang memang tidak halal ini, maksudnya tidak dari usaha yang benar, ya. Misalkan ya, uang itu hasil merampok gitu. Nah, pasti itu akan rendah kualitasnya. Misalkan merampok untuk berdana itu tidak boleh, ya. Karena itu adalah melakukan pelanggaran, ya. Itu juga sudah termasuk kriminal. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalian mengambil uang orang tua tanpa sepengetahuan orang tua, tapi uang tersebut untuk berdana kepada orang yang bermoral, kepada orang yang membutuhkan. Nah, tetapi dari situ juga akan rendah kualitas dananya. Karena apa? Karena uang yang kita danakan itu adalah hasil dari cara-cara yang tidak baik. Nah, seperti itu, ya. Nah, yang ketiga, kita lihat. Jika dana diperoleh dengan tidak benar dan diberikan kepada orang yang tidak baik atau tidak bermoral, maka dana demikian sangat rendah kualitas. Nah, ini adalah yang paling terparah, yang ketiga. Jadi dananya itu diperoleh dari yang tidak benar, kemudian diberikan juga kepada orang yang tidak baik atau tidak bermoral. Maka ini sangat rendah dana yang kita berikan, ya. Itu. Kemudian ini adalah yang keempat, yang terakhir. Ini adalah yang sangat baik sekali, ya. Kualitas dananya itu sangat tinggi sekali, ya. Yang keempat ini, dana yang diperoleh dengan cara-cara benar dan halal dan diberikan kepada orang yang suci, bermoral baik, maka dana demikian sangat tinggi kualitasnya. Nah, ini adalah yang paling tinggi kualitas dananya, yaitu jika dana yang diperoleh dari cara-cara yang benar, misalkan dengan cara bekerja, ya, kemudian diberikan kepada orang suci, atau mungkin kepada anggota sangka, atau orang yang bermoral baik. Nah, maka dari itu, dana yang kita berikan sangat tinggi kualitasnya, ya. Artinya nanti bisa berbuah baik buat kita, kemudian juga berbuah baik juga buat yang kita berikan dana. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi dalam berdana hendaknya diberikan dengan senang hati, ya, baik sebelum memberikan, pada saat memberi, dan setelah memberi. Dan dana juga sebaiknya
dilakukan dengan hati yang ikhlas, ya. Terus bermanfaat bagi penerimanya, ya. Nah, berdana ini juga sesuatu yang lebih baik dari yang dimiliki dan diperoleh dengan yang benar dan diberikan kepada orang yang bermoral baik, ya. Nah, walaupun kita sebenarnya tidak boleh memilih-milih ketika kita mau berbuat baik, orang itu baik atau tidak. Nah, tapi marilah kita bersama-sama juga selalu berdana, ya, seperti yang kemarin sudah Bapak jelaskan, banyak sekali macam-macam dananya, ya, termasuk kita memberikan maaf juga itu termasuk dana, ya, kita memberikan materi, memberikan uang kepada orang yang membutuhkan juga berdana, ya, seperti itu. Kemudian kita memberikan pengetahuan kepada orang lain juga itu termasuk berdana. Nah, silakan kalian mulai dari saat ini silakan untuk belajar berdana, ya, tentunya dengan hati yang ikhlas. Oke, baik, itu pembelajaran yang pada hari ini Bapak sampaikan, ya, berkaitan dengan kualitas dana. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan kalian bisa memahami. Ya, seperti itu saja. Sekian dari Bapak. Selamat pagi. Sotihoto, Namo Buddhaya.